Udah on cam. Oh udah on cam. Ya makanya santai itu. Kita lagi ngomongin surga neraka loh tadi. Selamat datang Kakak Doni di Podskuy kali ini. Doni si berani. Iya, si berani. Karena masih nempel. Doni ada band. Oh iya betul. Iya gak sih? Iya. Orang Masih pasti ya. gitu kan. Sampai sekarang juga masih sih. Masih nempel banget kan. 2017 berarti memutuskan Keluarnya. untuk keluar dari ada band. Kemana aja? Ada. Katanya sebenernya. buka klinik kecantikan. Karena mukanya mulus banget. Mulus banget. Lama gue ternyata ini ya. Perawatan ya, treatment Pak. Masih nyanyi sebetulnya. Cuman emang mungkin karena ada band itu sudah terlalu nempel ya, terlalu bukan meresap. lumayan lama. Jadi akhirnya banyak acara-acara yang sebetulnya tidak terlalu di TV tapi banyak di off air gitu. Masih tetap nyanyi sih. 2017 tuh masih tetap nyanyi-nyanyi gitu. Ngeluarin beberapa single. Sampai tahun ini akhirnya album. Makanya langsung kedengarannya ketika tiba-tiba ujuk-ujuk setiba-tiba gitu kan. Oh iya. Dirimu muncul dengan sebuah album yang pastinya udah dipersiapkan dari jauh hari. Betul. Mungkin harusnya keluarnya dari kapan ya harusnya. Ini kan pandemi nih gara-gara. Enggak juga. Itu sebetulnya makanya gue bilang namanya Keajaiban Cinta karena terjadinya di pandemi. Dimana orang fokus ke pandemi. Memungkinkan gak sih lu bikin karya kemudian bikin album. Makanya gue bilang wah ini kayaknya keajaiban banget nih. Gue ditemukan kayak sama orang-orangnya kayak cek pas di saat gitu. pandemi. Pas di saat pandemi. Dan semua berjalan dengan cepat dan lancar. Jadi gitu. Saat itu gelap dan kejadiannya sangat cepat. Iya. Lucu lah dia. Dan itu di era pandemi. Iya betul. Tapi akhirnya dapat keajaiban. Makanya nama judul albumnya Keajaiban Cinta. Keajaiban, betul. Tapi pada penasaran sebenarnya, flashback dulu ke zaman-zaman 2016, 2017 Doni dengan ada bandnya. Pada pengen tahu kenapa tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari ada band. Ini sebetulnya dari segi mana dulu ya? Iya. Ya pokoknya sebetulnya intinya ada beberapa kegiatan yang jangan sampai dengan kegiatannya seorang Doni ini akhirnya bikin yang lainnya tidak ini ya jadi batu sandungan istilahnya gitu. Jadi gue berpikir setelah belasan tahun gitu ya gue fokusnya ngeband terus ya balik lagi jadi seperti yang awal. Jadi menyimpan beban selama belasan tahun. Oh bukan. Berarti gak terlalu. Bukan gibah aja. Bukan ini jadi. Ini gak gibah. Kalau gibah kita ngomongin Dodi Sudrajat. Oh iya. Jangan. Nanti tambah naik dia. Benar, itu dia. Oke, jadi waktu gue bilang di awal tadi surga dan neraka kan harus ini ya. Jadi balik lagi, masa lu duniawi mulu sih gitu. Saatnya lu juga apa sih yang lu mau cari juga setelah belasan tahun bareng band terus. Adalah waktunya kita untuk ya say thanks sama pencipta kita sama Tuhan. Ya nyanyi jangan buat dunia doang gitu loh istilahnya. Cuman kan susah ya karena gue vokalis ya. Kalau gue ambil part kegiatan keagamaan religi takutnya juga nanti juga bentrok sama jadwal band. Ya udah akhirnya belasan tahun gue tiba-tiba kayak wah ini kayaknya waktu yang tepat. Jadi sebetulnya pisahnya baik-baik juga sih. Jadi sebelum kontrak tetap ada kecupan say goodbye yang manis. Ada kecupan di kening gitu kan. Ya. Ada gitu sama ada salim juga sih. Kayak mau pergi sekolah. Jadi gue bilang ini apa gimana enaknya ya. Jadi 1,5 tahun sebelum kontrak habis tuh gue udah ngomong sama anak-anak. Gue pengen keluar nih cuman enaknya bagaimana ya gitu. Oh yaudah gak apa-apa kita manfaatin waktu ini untuk kita create something gitu-gitu. Ya udah. Ini gue masuknya juga dengan baik-baik ya keluarnya juga harus dengan baik-baik. Sempat ada perdebatan gak sih maksudnya dari teman-teman juga ketika lo ada keputusan itu? Kaget sih mereka karena gitu ya, ada shock gitu ya. gitu. Ada, sambil geter gitu ya. Terus gue bilang kaget, wah serius lu Don? Bilang gitu. Iya nih gitu. Mereka tahu sih sebetulnya gue dengan punya ada kerinduan ke situ tuh, ke arah situ tuh mereka tahu sebetulnya gitu loh. Cuman suka ya itu tadi suka yaudah deh waktu gue ada party itu gue lihat lagi temen gue, aduh gue urungin lah gitu. Jadi mereka sebetulnya tahu sebetulnya. Keluarga gimana? Maksudnya ketika gue ada keputusan kayak gini nih gitu. So far sih istri gue sangat mendukung sih. Support. Gitu. Iya sangat support. Dia bilang kalau buat Tuhan sih kalau ada 1000% gue dukung lu 1000%. Dia bilang gitu. Gak ada yang maksudnya ini
uang belanja jadinya gimana nih gitu kan. Kan soalnya kan lagi karir nih gitu kan. Udah biasa udah. Betul. Gitu sama band udah tahu nih gitu kan. Tahu. Berarti lo akan ada suatu struggle lagi untuk masalah finansial bukan sih? Iya. Jadi di situ memang sempat ada pertanyaan seperti itu dari istri gue. Cuman gue pikir kita jalani dulu, kita nggak bisa nebak-nebak. Gue juga nggak mau yang bagaimana nanti bagaimana. Kita nggak pernah tahu kan hari esok atau berapa jam ke depan, menit gitu kan. Jadi makanya oke, kalau buat hal baik kenapa nggak kita lakukan aja dulu. Nanti kan pasti ada jalan dari Tuhan gitu. Dan akhirnya lo memutuskan udah keluar berbuat sesuatu yang sesuai dengan hati. Betul, dalam beberapa tahun ini dan sambil berkarya juga untuk solo karir dan juga ngeluarin produk-produk skincare kan. Tetap ya. Licin banget kulitnya. Gue curiga deh dia punya skincare baru. Ngaku deh lo bisnis skincare kan. Masker. Orang-orang gak masker. Maskerin iya. Kan asisten gue kan emang paling jeli kalau ngeliat cowok ganteng dikit. Makanya dia gitu. Akhirnya pas gue depan mata, iya bener ya. Halus. Tapi akhirnya Doni memutuskan untuk bersolo karir. Itu kalau perbedaan dari segi musiknya ada gak? Sebetulnya di album ini bercerita tentang, pokoknya ada sangkut pautnya semua dengan Doni Sibarani. Even itu ada beberapa lagu yang memang waktu zaman gua band, gua masukin, itu juga karya gua. Dan gua kemas lagi, lebih seru lagi, lebih modern lagi. Kemudian juga ada duet-duet juga gitu. Jadi sebetulnya gua gak mau memungkiri bahwa Doni dikenal sebagai seorang anak band genrenya itu lebih ke ballad yang romance gitu-gitu ya. Gue nggak mau hilangkan itu sebetulnya. Tapi tetap gue dibantu ada arranger waktu itu. Gue pingin juga ada warna-warna baru, ada sound-sound baru yang kekinian, yang tentunya ya seperti zaman gue di band, gue selalu sama anak-anak itu bikin karya itu yang bisa ke semua lapisan, muda, tua, karena gitu ya. Di Ada Band tuh kayak apa ya? Ada gitu gak? Lagunya tiba-tiba ada buat orang tua, ada tiba-tiba ada diskonya, kayak gitu kan? Iya kan? Iya benar-benar itu berwarna ya karena Doni juga ikut emang menyerahkan jiwa raga juga di situ. Pengennya sih sebenarnya bisa masuk acara apa aja. Nah itu bagus kan, biar genrenya bisa general. Betul. Ini kalau dilihat emang tetap ya, maksudnya romance, ballad, menyayat-nyayat hati itu selalu ada. Karena orang Indonesia itu suka yang seperti itu. Tapi inspirasinya dari mana? Inspirasi gue lebih banyak di sekitar ya. Jadi gue banyak kalau di band sampai sekarang pun gue lebih banyak di lirik ya. Jadi kalau udah kayak mau album gitu, gue suka banget lihat muka-muka orang-orang yang masa depannya suram gitu ya, madesu gitu ya. Gue langsung gelitik-gelitik, gue tanpa sadar dia akhirnya curhat. Nah dari situ gue bikin deh itu. Jadi sebenarnya ini curhatan orang-orang sekitar yang punya kegalauan tentang cinta. Akhirnya dijadikan sebuah lirik. Tapi benar gak sih perbedaannya mungkin Doni yang dulu di Ada Band sama yang sekarang, lirik-liriknya tuh banyak juga yang sangkut pautannya dengan kata-kata Tuhan juga gitu. Ada. Iya kan? Ada. Lebih banyak gitu. Tapi gue sebetulnya punya misi waktu dulu masuk di band ya. Gue pingin cinta itu berhubungan dengan pria dan wanita ya. Kemudian tapi gue pingin memasukkan unsur-unsur ya gue ya anaknya tuh betul-betul inilah ya. Apa ya? Ya gue sebetulnya juga gak munafik. Gue masih berdosa juga gitu ya. Tapi gue rindu gitu sama kebaikan Tuhan. Makanya gue tuangkan kata-kata bersyukurnya gue sama Tuhan itu, tapi gue kemas seperti orang melihatnya di luaran, wah kayak hubungan ini ya pria wanita gitu. Jadi gue bikin itu masuk gitu. General tapi sebetulnya gue masukin unsur-unsur itu. Karena lu baca Alkitab segala macam, jadi ada di situ juga kata-katanya yang jamak kayak ini kayak gitu kan. Ini ada yang bedanya Doni lebih kental di sini gitu. Karena kan sebetulnya kita di Indonesia ini kan ada berbagai macam agama, Bhinneka Tunggal Ika. Gue juga gak mau akhirnya yang terlalu religi banget. Karena ini bukan album religi. Bukan. Walaupun kita emang ini kan Natal ya, jadi gak apa-apa kalau lo mau bikin album religi loh. Oh iya. Pas banget. Oh iya betul. Apa abis ini kita mau bikin? Boleh. Tapi gak mungkin kita collab ya. Iya. Gak bisa gak sih? Dikit dong, dikit. Kasian yang denger ya. Saya sajak aja gimana? Sajak. Aku. Tapi di sini kolaborasinya ada banyak. Ada nama
Ada Regina. Iya, Regina Ada Ivanova. juga Citra sekolah TK. Sekolah Stika. Artis-artis apa yang ada di sekolah anak-anak? Citra sekolah TK. Pasti ada. Terus ada juga ini Ricky Rantung. Wow. Nah, itu gue baru pertama ya duet sama cowok. Kalau kemarin di band kan banyak kayak Gita Gutawa kan banyak dengan atau Kak Ubit waktu itu. Jadi banyak cewek. Baru di album ini nih. Kenapa ada akhirnya memilih laki-laki ini? Gue juga gak tahu kenapa ya. Apa kita tanyakan langsung? Boleh. Karena kebetulan Ricky Rantungnya sudah ada di sini. Oh, ada. Kalau misalnya tidak ada Ricky, mungkin kita kasih Ricky Subagja mungkin udah siap. Atau Ricky yang lain. Yang penting kan ada Ricky-nya kan. Iya. Tapi kebetulan ada. Kebetulan Ricky ada. Rantung. Ya. Mungkin please welcome Ricky, silakan masuk. Dah. Enak banget. Gimana? Pasti lagi menikmati suasana liburan bareng keluarga kan? Tapi jangan lupa sambil kumpul-kumpul barengan sama keluarga. Ini paling enaknya ya, minum Yubari Float dari KFC. Didampingin sama menu-menu KFC lainnya. Tapi yang pasti harus ada Yubari Float-nya. Ini tuh minuman susu segar dan ada rasa melonnya. Terus ini ada topping mangonya. Ada kayak topping mangga popper kayak boba tapi rasa mangga gitu. Terus ada es krim di atasnya jadi seger banget. Duh, aku udah ceritain. Ini aku minum sekarang juga ya. Duh, enak banget. Enak banget. Ini bikin mood booster liburan kamu jadi makin happy. Ayo langsung aja beli di KFC. Yubari. Please welcome ada Ricky di sini. Ini project pertama akhirnya berdua duet sama laki-laki katanya kata Doni. Tapi yang dipilih Ricky. Ada sejarah apa sama Ricky? Sebetulnya sejarah gue juga baru ketemu sebetulnya. Oh gitu. Dan waktu gue ditawarin sama dari pihak label waktu itu, bilang ini ada Ricky Rantung, coba duet bareng. Nah gue pilih-pilih ya lagu yang cocok buat ini kan pengalaman pertama juga ya, jangan sampai yang bagaimana gitu kan. Oke, ini kayaknya lebih cocok nih, jadi dibawain duet cowok sama cowok masih aman gitu ya. Jadi jangan dari sampai salah tafsir gitu kan. Cerita sedikit karir lo di bidang musik tuh seperti apa? Oke. Nah sebenarnya sebelum mencapai ke sini ini sebuah titik pencapaian yang luar biasa ya. Karena dari kecil juga dengerin Mas Doni ya. Ada bensin ya. Kayak Wow udah banget ya, diputer banget. Sebelum sampai ke sini ya memang awalnya karena background keluarga juga masih musik sih. Musik ya. Nyokap ya. Iya benar, nyokap juga dulu seorang penyanyi zaman dulu banget lah. Penny Haryono gitu. Terus sering ikut mama kalau perform di mana-mana. Akhirnya jadi suka sama musik. Sebenarnya waktu sekolah sama sekali nggak ada terjun langsung di musik sih Kak, tapi pas SMA tuh mulai cover YouTube gitu, terus mulai ketemu orang-orang yang bisa di kasih industri link itu. di industri. Awalnya sih bikin musik untuk soundtrack sinetron gitu. Oh bahkan pernah bikin musik buat soundtrack sinetron? Iya karena kenalannya langsung ke situ Kak. Oh gitu, di industri itu. Linknya langsung ke situ. Dari situ terus dapat kenalan lagi, terus bergabunglah di label yang sekarang di Game E Records ini. Terus kalau lagunya adalah Penjara Jiwa. Penjara Jiwa. Betul. Dan aku sempat dengar katanya di lagu ini ketika kalian mulai rekaman ini benar-benar cukup menyayat hati apalagi buat Ricky ya. Ada kejadian yang benar-benar luar biasa. Iya. Karena waktu itu kan lagi pandemi lagi marak banget ya Kak ya. Dan kebetulan aku mengalami juga gitu ya. Aku sempat COVID juga waktu itu. Nah setelah itu nggak lama setelah aku sembuh, orang tua sih. Pertama dari papa COVID. Tapi mungkin karena dia ada ada penyakit, ada komorbid juga, jadi memperparah kondisinya gitu. Dan itu momen dimana sama sekali semua rumah sakit, ambulans nggak bisa di reach sama sekali. Yang ketika zaman Delta itu ya. Iya, jadi ya mungkin umurnya beliau almarhum hanya sampai situ gitu. Jadi kehilangan papa dan nggak lama seminggu kemudian kehilangan mamah juga gitu. Walaupun mamah setelah kita cek juga ternyata sebenarnya negatif gitu, tapi mungkin kehilangan sosok orang tua, papa gitu pasangannya. Ya pasangannya buat dia ngedrop.
Ya akhirnya kehilangan lah orang tua di tahun ini di masa pandemi ini. Tapi yang bikin semangat adalah saat itu juga ibaratnya papa dan mama sudah mengetahui aku di musik gitu. Karena awalnya tadinya sebenarnya kurang begitu disetujuin aku di musik. Kurang disupport padahal papa mama backgroundnya adalah musisi. Karena mereka udah tahu gimananya, tapi kan zaman dulu ya Mas, gitu, gimananya gitu, katanya cari inilah gak ada uangnya gitu gitu. Karena by project katanya kan gitu. Jadi apakah sempat kayak di akhir usianya sempat kayak ngasih kamu support pada akhirnya? Akhirnya support sih beberapa tahun belakangan ini, karena setelah lihat hasilnya juga kan aku nyiptain lagu juga, lagunya cukup diterima juga sama pendengar di Indonesia, mereka senang, full support, jadi ngenalin teman-teman kayak waktu itu ngenalin ke almarhum juga Om Kus Hendratmo gitu-gitu, jadi ngenalin ke semua teman-temannya gitu. Nah, karena lagunya ini cukup deep gitu kan ya, jadi aku bawa feeling itu ke sini sih. Gitu. Jadi ketika rekaman mungkin dalam keadaan. Gue sendiri juga kaget loh waktu dapet, karena waktu Ricky mau take itu kan gue juga nggak bisa dampingin kan, karena memang lagi kondisinya juga lagi chaos ya waktu pandemi. Itu chaos, dan gue juga perlu harus jaga-jaga segala macam kan gitu. Ya udah akhirnya udah kita masing-masing, dan dari gua sama label waktu itu juga nggak terlalu memaksakan ya, karena kondisi Ricky juga lagi berduka kan. Wah gimana nih ya, kita udah ya udahlah itu nanti paling terakhir aja lagunya gitu kan. Ternyata akhirnya ini Ricky siap nih mau ini, ya udah. Gue waktu denger, gue sendiri yang pertama gue berkaca-kaca loh, merinding. Gue ngerasain kedalamannya gitu kan. Gue kan kebetulan yang nyiptain liriknya ya gitu. Jadi yang message-nya menurut gue sampai banget sih gitu. Karena seperti yang tadi udah disampaikan sama Doni, lagu-lagunya yang diciptakan itu general bisa untuk siapapun. Gitu. Cinta dalam arti yang seluas-luasnya. Betul. Bukan cuma kepada pasangan, kepada penciptanya, bisa juga kepada orang tua jadinya kan. Jadi mungkin itu yang kemarin coba ditumpahkan semua ya saat itu. Itu berasa banget deepnya. Yes. Tapi sempet challenging juga sih Kak, karena kan karakternya Mas Doni ini kuat banget gitu, sangat kuat gitu. Gimana cara keluar dari karakternya ini, waktu itu challenge juga sih Mas. Lu berhasil banget itu. Kita jadi kayak dua warna yang ini sih. Susah kan soalnya. Iya. Dua cowok. Iya. Keren berhasil Ricky. Amin. Dan semoga listeners juga suka ya Mas ya. Jadi ini penjara jiwa. Ini pemilihan lagu Penjara Jiwa ini dari gue diri untuk memang berduet, karena tadi ya pemilihan yang kira-kira akan cocok untuk cowok sama cowok. Jadi gue sebetulnya ini lagu nggak pernah dibikin single. Kalau mungkin lagu yang lainnya kayak Surga Cinta sama Regina atau Pemujamu itu dibikin klip ya, single gitu. Nah lagu ini memang banyak yang suka tapi nggak dibikin single waktu itu. Jadi gue bilang wah ini kayak lagunya cocok ya sebetulnya gitu. Dan gue kaget aja sih hasilnya, betul-betul luar biasa waktu. Iya. Tadi aku sempat dengerin juga kok. Iya betul. Gimana? Tadi sempat ada bernang air mata atau? Itu udah dikit lagi. Terus tiba-tiba Mas Doni datang dengan gitu. muka kinclongnya. Gitu. Tetap ya. Perawatan di mana? Tapi sebelumnya turut berduka cita, tapi Makasih. pada akhirnya Ricky juga bisa mengeluarkan karya yang luar biasa. Amin. Berduet bersama dengan idola. Yes. Ini suatu perjuangan juga. Jadi di dalamnya kenapa begitu dalam? Karena ada story juga. Ada story. Seperti yang udah diungkapkan sama Mas Doni sebelumnya, di semua ciptaan lagunya itu dari cerita-cerita banyak orang ya. Iya betul. Kalau yang si Penjara Jiwa itu cerita siapa sih yang tahu? Sebetulnya ceritanya itu adalah seorang teman yang lagi terkungkung dalam dunia narkoba sebetulnya. Makanya kan aku bilang sakiti tubuh, memenjarakan jiwa. Cuman gue bilang gue nggak mau ini kayak fokus ke dunia itu gitu. Gue ya seperti tadi kan, gue pingin tetap bisa general, orang melihatnya itu bisa masuk kok ke semua gitu. Jadi gue masukin dah itu. Jadi kalau Ricky membawa perasaannya yang sedang dialami saat itu juga ke lagu si Penjara Jiwa ini. Setelah udah ada single lagu dari Penjara Jiwa dan juga album yang sudah hadir ini, kalau buat Ricky sendiri udah ada project selanjutnya gak sih?
hope so. Terdekat sih di awal tahun depan rencana single lagi. Single gitu bersama GME Records juga. Recycle salah satu lagu yang harusnya sih listeners juga udah sering denger gitu. Tapi ntar gak boleh di-spill. Iya gak boleh disebutin, gak boleh di-spill. Apa lagu dari almarhum, lagu dari orang tua. Ya jangan gue kena spill sendiri. Lo kepo. Karena kan orang tuanya kan penyanyi gitu kan. Iya bener ya? Bener. Bukan. Bocoran. Karena kalau mama dulu nyanyinya campur sari juga sih, Getuk Lintri kan gak mungkin. Dia bisa jadi tahu. Sekarang tuh. Bener. Sekarang lagi musim ya. Lagi musim tiba-tiba. Boleh loh itu dicoba. Boleh loh. Iya. Sama Kak Hesti kali ya. Iya. Aku sih mau banget, tapi saya yakin pendengar yang gak mau. Aku tuh mau. Aku tuh bisa nyanyi. Coba orang-orang aja yang gak bisa tahan denger gue nyanyi gitu. Mau banget lagi gue jadi penyanyi. Gimana sih guys? Gak bisa di-spill sekarang-sekarang ya. Belum. Tahun depan. Udah mau Natalan soalnya. Gimana persiapan Natal? Natal ya berkumpul bersama dengan keluarga. Biasanya ada perbedaan gak sih pandemi? Tahun ini kan gak boleh kemana-mana pastinya. Gak boleh kemana-mana. Jadi biasanya kan kumpul-kumpul keluarga sangat-sangat besar gitu. Keluarga istri juga keluarga besar gitu kan. Cuman ya tahun ini agak lebih sedikit ini ya diperkecil gitu ya gitu. Dan kita harus jaga-jaga juga segalanya gitu. Permudikan? Gak ada mudik kan. Emang dari dulu gak pernah mudik? Biasanya mudik. Macam-macam sih. Kadang kan soalnya sekalian acara tahun baru tuh biasanya nyanyi sekalian. Nah kali ini kan nggak boleh tuh. Seharusnya kan gue udah nyanyi tuh di sama. Jadi terus lanjut Bali seharusnya jadi batal deh. Aduh. Acara-acara sekarang tuh dimajuin semua. Itu terakhir tanggal 20 ini. Abis itu nggak ada lagi. Iya gak sih? Kan masih awal-awal Desember. Biasanya kita akhir-akhir Desember tuh full tuh. Jadwal-jadwal banyak tuh. Orang-orang ngabisin anggaran tuh kan. Sekarang di awal abisinnya. Aduh, makanya biasa aja sih sekarang Natal yang sekarang. Udah terbiasa ya karena kita di masa pandemi. Untuk tahun baru juga akhirnya di rumah aja semuanya. Tapi mudah-mudahan esensi Natalnya masih tetap terjaga. Kalau ciri khas Natal di keluarga gimana? Apa? Biasanya kita kumpul-kumpul, kita ada cross kado juga, terus ada dress code juga gitu. Udah biasa kita bikin kayak ibadah kecil gitu, terus apa yang mau disampaikan, terus kita saling mendoakan gitu-gitulah biasanya. Lebih intimate ya. Intimate, apalagi betul. kalau sekarang lebih intimate lagi. Betul. Oh ya, selamat Natal ya buat kuy semuanya. Selamat Natal dan Happy New Year dan selamat tahun baru. Selamat Natal juga buat Mas Doni. Siap. Pokoknya buat keluarga sehat-sehat selalu. Terus untuk albumnya kali ini udah yang berduet akhirnya dengan Ricky. Itu bisa didapatkan di mana pastinya? Di KFC tentunya, jagonya ayam ya. Kita tunggu karya-karya selanjutnya. Jangan lupa untuk dibeli. Ini first sekarang time juga. Loh ya. Album pertama solo Doni ini, jadi harus dimiliki. Iya. Wajib ya. Hukumnya. Wajib. Ini juga first time dia berduet dengan Ricky. Bahkan belum pernah berduet dengan laki-laki lain. Iya, betul. Kamu satu-satunya laki-laki yang diinginkan. Untuk outrong ya. Kan orang label bilang gitu kan. Iya. Ada barang bagus nih. Mendingan diambil. Dan juga sukses buat project berikutnya. Amin. Kita tunggu Ricky Gantung mewarnai belantika musik Indonesia. Ricky Gantung. Kenapa gue bilang gantung? Ricky Gantung. Bagus gak jantung ya? Maafin tante ya. Maafin tante ya Dek ya. Nanti kamu kalau butuh shoulder to cry hubungin aku. Iya, makasih tante. Takut banget. Tiba-tiba gue jadi tante girang gini. Thank you so much ya. Sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru. Jangan lupa langsung dibeli album terbaru dari Doni Sibarani, Keajaiban Cinta. Love you.